Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, senang sekali berjumpa kembali. Ini dalam pembelajaran atau rangkuman materi dari chapter 5 sampai chapter 8 part kedua atau bagian kedua. Oke, masih semangat? Oke, insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi atau rangkuman materi dari chapter 7 dan 8. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya kita membahas dari chapter 5 dan 6. Sekarang kita akan bahas chapter 7 dan 8. Oke, but before we start our meeting today, let's open it by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada chapter ke-7 ini kita akan belajar tentang kinds of shapes. Dan kalau kalian ingat, materi ini kita bahas pada saat kita mengadakan kelas offline ya. Jadi Ustadz boleh sampaikan secara langsung waktu itu. Nah, bagi yang punya catatan boleh dibuka lagi catatannya atau buku paketnya, silakan disimak lagi di halaman 73. Di sini kita bertemu dengan beberapa jenis atau nama bangun datar ya dan bangun ruang. Nah, hati-hati, ada bangun datar dan bangun ruang dan namanya berbeda-beda. Sekali lagi, kalian bisa mengartikan nama-nama bangun datar dan bangun ruang ini sesuai dengan gambar yang ada di buku paket kalian di halaman 73 ya. Saya contohkan lagi, ada kata square, ada itu persegi, rectangle persegi panjang, circle lingkaran, ellipse itu oval atau lonjong, triangle segitiga, parallelogram itu jajar genjang, cube itu kubus. Nah, ini bangun datar, bangun ruang ya, bukan bangun datar lagi ya. Lalu ada rectangular prism, balok, lalu ada silinder ya, atau kita nyebutnya tabung. Lalu ada sphere, bola ya, sphere itu bola. Lalu ada cone, kerucut, dan ada piramid. Nah, piramid itu bentuk bangun ruang ya, afwan. Nah, itu tadi beberapa contoh kosakata berkaitan dengan jenis-jenis bangun ruang dan bangun datar. Nah, di sini kita juga akan menggabungkan bangun-bangun datar tadi dengan bangun ruang tadi dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya kita menanyakan, kalau di sini di buku paket kalian kita mengasosiasikannya dengan nama makanan. Tapi nanti dalam soal Ustaz tidak akan membicarakan tentang makanan, tapi kita akan bicara tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya mejanya berbentuk apa, kipas angin bentuknya apa, ya atap rumah bentuknya apa, ya buah mangga bentuknya apa. Nah, seperti itu. Contoh dari bentuk-bentuk atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, silahkan dicoba untuk sekarang mulai menganalisa atau mulai mencari tahu benda-benda di sekitar kita dan nama bentuknya dalam bahasa Inggris untuk latihan ya. Nah, oke, itu tadi rangkuman materi di chapter 7 ya, sedikit saja. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah nama-namanya. Fokus pada nama-nama bangun datar, bangun ruang yang kalian sudah pelajari di chapter 7. Oke, dan asosiasikan kaitkan dengan nama-nama benda yang ada di sekitar kita. Oke, kita pindah pada chapter 8, ini chapter terakhir ya. Chapter terakhir di kelas 4. Di sini kalian akan bertemu dengan namanya instruction atau instruksi. Nah, ini juga kalau nggak salah sudah Ustaz sampaikan secara langsung. Instruksi ini adalah kata perintah ya yang digunakan untuk memberikan arahan pada orang lain bagaimana cara melakukan sesuatu. Di sini bisa kalian temukan di halaman 83 ada kata pour, tuang, lalu ada stir, aduk, lalu ada slice, iris, ada grind artinya dihaluskan dengan tangan, shake itu dikocok, grate itu diparut, lalu ada blend di halaman 84 ya, sudah geser ya. Blend itu artinya dicampur ya, dihaluskan biasanya dengan alat. Lalu ada boil, direbus, bake, dipanggang atau dipanggang dengan alat di dalamnya, dikukus gitu ya. Lalu ada grill, ini dipanggang dengan api di bawahnya. Beda sedikit dengan bake tadi ya. Lalu ada fry, digoreng, dan yang terakhir ada smear yang artinya dioleskan. Nah, ini contoh beberapa kata instruksi yang kaitannya dengan agenda memasak atau bikin makanan ya. Semoga pada semangat kalau ngomongin makanan. Nah, di sini kalian bisa mencari tahu artinya sesuai dengan gambar seperti pada chapter sebelumnya. Nah, lalu di sini kita juga akan belajar tentang bagaimana beberapa ungkapan ya. Kita akan belajar tentang beberapa ungkapan berkaitan dengan mengajak dan merespon sebuah ajakan. Ini bisa kalian temukan di halaman 86. Ya, di halaman 86 ada contoh percakapan singkat antara dua orang. Di sini si A bicara, "Let's make a glass of milk."
ayo kita buat segelas susu. Lalu responnya, sure, how to make it? Tentu, bagaimana cara buatnya? Dan responnya ini bisa macam-macam, bisa bilang sure, bisa bilang okay, bisa bilang of course, boleh bilang alright. Dan ini semua maknanya sama, artinya mengiyakan atau merespon dengan positif ajakan yang diberikan oleh orang lain. Ya, itu tadi beberapa ungkapan dimulai dengan kata let's. Let's ini artinya ayo, ya. Let's itu artinya ayo kita. Jadi let digabung dengan us, let us artinya. Jadi gabungan s-nya itu adalah us atau kita. Jadi nggak usah tambahin we lagi. Jadi nggak ada kata let's we, nggak ada, ya. Oke, itu tadi beberapa sedikit ungkapan yang kita pakai untuk mengajak orang melakukan sesuatu. Dimulai dengan kata let's. Nah, gitu ya. Oke, seperti halnya pada chapter-chapter sebelumnya, kalian bisa bisa mengasah kemampuan kalian dalam bentuk soal. Di sini ada di halaman 92 bagi yang sudah, ya, atau bagi yang belum silahkan dikerjakan. Bagi yang sudah dicek kembali dari mana cara mendapatkan jawabannya. Semoga bisa mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari di chapter 8, ya. Jadi ini adalah materi yang akan kita hadapi dalam penilaian akhir semester nanti di awal bulan Juni insya Allah, ya. Jadi kalian sudah mempersiapkan diri, materi-materi apa yang perlu diulangi kembali, catatannya di mana, latihan yang mana yang pernah kalian kerjakan, ya. Materi-materi seperti apa yang perlu kalian persiapkan bisa dilihat dari buku paket, video yang sudah dibagikan di classroom, atau tugas-tugas yang sudah pernah kalian kerjakan, ya. Bisa digunakan sebagai modal untuk bersiap-siap menghadapi PAS nanti. Oke, semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kalian. Semoga bisa membantu kalian mempersiapkan diri, ya, bersama Umi dan Abi. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan diajukan pada Ustadz via WA langsung, ya. Insya Allah nanti akan Ustadz bantu. Oke, untuk kali ini kita cukupkan. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.